nggak bisa beroperasi dulu. Obatnya parah. Kayaknya Nonton apa kalian? Kalian, kau udah nonton? Belum? Ayolah nonton. Iya. Film ini bercerita tentang 4 orang sahabat. Indra Jegel, Boris Bokir, Benedion, dan Oki Rengga yang bekerja di rumah hantu, sebuah pasar malam yang sepi. Untuk meningkatkan daya tarik pengunjung, mereka menyulap rumah hantu tersebut menjadi lebih ekstrim. Namun, masalah muncul ketika satu orang pengunjung tewas dengan tidak disengaja karena jantungan, dan ia menghantui keempat orang tersebut. Siapa sangka kalau film ini tuh punya banyak banget kontrak psikologi positif. Di antaranya, Yang pertama, humor. Tahu nggak? Tokoh-tokoh dalam film tersebut banyak menggunakan humor sebagai salah satu cara untuk menghadapi berbagai masalah mereka. Mulai dari wahana rumah hantu yang sepi sampai ada pengunjung yang meninggal. Jadi, walaupun dalam situasi yang sulit dan rumit, mereka tetap bisa buat kita tertawa. Dan ini merupakan beberapa cuplikan humor yang dibawakan dalam film tersebut. Sopan kali kau manggil hantu. Udah tahu dia ada sakit jantung, kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Bodoh kali memang pelakor-pelakor ini lah. Ya namanya rumah hantu, masuk sini ditakut-takutin lah. Nggak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini lu. Terus kan ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma model jelek. Selanjutnya ada love. Love yang sering diartikan dengan cinta. Cinta di sini bukan tentang keromantisan saja, tetapi juga tentang kasih sayang, kepedulian, dan keterikatan emosional antara 4 tokoh utama, yaitu Benedion, Indra Jegel, Oki Rengga, dan juga Boris Bokir. Mereka saling peduli satu sama lain bahkan saat mengalami konflik. Momen-momen tulis mereka seperti saling memberikan semangat dan juga mengorbankan kenyamanan pribadi mereka untuk mengatasi urusan yang lebih serius. Bisa dilihat dari persahabatan erat antara keempat tokoh utama, Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion, dan juga Indra Jegel. Mereka peduli satu sama lain, bahkan saat mengalami konflik. Ada momen-momen tulus ketika mereka saling menyemangati atau mengorbankan kenyamanan pribadi demi menyelesaikan urusan yang lebih besar. Yang ketiga, hope and optimism. Walaupun dihadapkan dengan situasi yang akut dan penuh ketakutan, keempat tokoh tetap berpikir positif bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Bisa kita lihat pada film tersebut bahwa tokoh-tokoh di film ini menghadapi berbagai masalah demi masalah. Akan tetapi mereka tak putus harap dan berpikir bahwa masalah yang mereka hadapi itu akan selesai. Contohnya pada salah satu tokoh pada film ini, yaitu Jegel, yang tak kehabisan ide walaupun dihadapkan dengan masalah yang berat. Begitu juga dengan karakter-karakter lain pada film ini. Yang keempat, resilience. Nah, meskipun mereka orang-orang biasa dengan pekerjaan sederhana, mereka tuh bisa loh nunjukin ketangguhan yang luar biasa walaupun udah ditimpa sama masalah yang cukup tragis. Dari masalah itu, mereka nggak nyerah gitu aja, tapi malah bikin mereka terus bangkit dan cari solusi supaya masalah itu nggak ngancurin hidup mereka. Keren kan? Seperti saat mereka bekerja di tempat hiburan yang sepi pengunjung, yaitu rumah hantu. Tapi di tengah kondisi itu mereka nggak nyerah. Justru mereka berinisiatif membangun ulang rumah hantu dengan cara yang unik dan kreatif, memasukkan benda-benda horor untuk menarik pengunjung. Mereka menggunakan ide, kerjasama, dan keberanian untuk mengubah kegagalan jadi kesempatan. Dari situ rumah hantu mereka menjadi viral. Seiring berjalannya cerita, karakter-karakter ini mulai menyadari bahwa pekerja mereka bukan sekadar mencari uang, tapi juga menciptakan pengalaman, menghibur orang lain, bahkan akhirnya bisa membuat sesuatu yang bisa mempertemukan dimensi lain dengan dunia nyata. Nah, contohnya, saat mereka akhirnya mencoba berkomunikasi dengan arwah, bukan untuk mengusirnya, tapi untuk membantunya menemukan kedamaian. Disinilah terlihat pencarian makna yang lebih besar dari sekedar menyelamatkan diri.
film ini muncul secara implisit terutama di akhir film, di mana mereka menyadari bahwasanya mereka masih hidup, masih bisa belajar banyak hal dari pengalaman tersebut dan juga masih bisa bersama. Ini adalah ekspresi kesadaran dari hal-hal kecil yang patut disyukuri meskipun mereka melewati banyak pengalaman atau kejadian yang sangat luar biasa. Setelah melewati fase yang menyeramkan, ketika mereka berhadapan dengan arwah pengunjung yang tewas, mereka tetap bisa tersenyum, tertawa, dan juga ngopi bareng yang menunjukkan ini adalah ekspresi kesadaran akan hal-hal kecil yang patut disyukuri. Unsur spiritualitas muncul ketika para tokoh menyadari bahwa arwah tidak bisa diusir sembarangan dan mereka harus berhadapan dengan hal-hal gaib yang lebih serius. Dan hal inilah yang membuat mereka membuka diri terhadap keterbukaan yang lebih besar dari sekedar dunia fisik. Nah, saat para tokoh menyadari bahwa arwah yang gentayangan belum tenang, mereka mulai merasa takut dan bersalah. Mereka pun berinisiatif memanggil orang pintar untuk membantu menenangkan arwah. Tindakan ini mencerminkan adanya kesadaran spiritual, yaitu pengakuan terhadap dunia gaib, rasa tanggung jawab atas kesalahan, serta upaya untuk memulihkan ketenangan jiwa, baik bagi arwah maupun bagi diri mereka sendiri. Menyulap pasar malam yang sepi tersebut menjadi kok pasar malam sepi ya? Rumah hantu sepi kan harusnya? Ulang lagi. Bunyi. Kaget aku. Mereka juga kata itu ya. Tetap bisa. Lupa.